Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Stefanson. Hari ini kita bakal belajar tentang kapitalisme, postmodernisme, dan neoliberalisme. Perkenalkan, beliau adalah dosen filsafat pendidikan, Bapak Muhammad Kristiawan, NPD. Saya sendiri, saya Stefanson. Kapitalisme. Menurut Al-Jihad 2018, kapitalisme secara umum dipahami sebagai sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak kepemilikan atau kekayaan yang mana kesemuanya itu dimiliki secara privat. Kapitalisme juga dapat diartikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh laba secara terus-menerus. Istilah kapitalisme di dalam arti modern sehingga dikaitkan dengan Karl Marx di dalam Magnum Opus Das Kapital. Marx menulis tentang cara produksi kapitalitas. Istilah kapitalisme, walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak mempunyai definisi universal yang bisa diterima secara luas. Ciri-ciri ideologi kapitalisme adalah adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas berbagai faktor, adanya kebebasan bagi pihak swasta, baik individu maupun perusahaan untuk memiliki alat-alat produksi sendiri, dan aktifah gedung mesin bahan baku. Setiap orang memiliki kebebasan dalam bersaing dengan menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pihak swasta memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang diproduksi, berupa kuantitas dan berapa harga yang dikenakan pada produk tersebut sesuai permintaan pasar. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Sistem kapitalisme akan membentuk perilaku individu pada setiap orang dan dalam masyarakat ditandai dengan karakter materialisme. Masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme cenderung berperilaku hedonisme karena telah dipengaruhi oleh pengusahaan. Adapun kelebihan dari kapitalisme ialah cenderung lebih efisien dan memanfaatkan bagi sumber daya dan distribusi barang. Masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. Pertumbuhan ekonomi semakin besar karena adanya kompetisi pasar. Adanya penghargaan besar terhadap kerja keras orang dalam bisnis. Konsumen dapat mengatur pasar karena adanya persaingan harga antar pembisnis. Sedangkan kekurangannya adalah timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan di mana hanya pengusaha bermodal besar yang menjadi pengusaha pasar. Sistem kapitalisme membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja, sehingga pada perusahaan menjadi materialistik. Perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan, sehingga sering mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Timbulnya ekspektasi terhadap sumber daya alam demi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, timbullah ketidakadilan dan distribusi kekayaan, di mana hanya segelintir orang yang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan. Postmodernisme ialah paham yang berkembang setelah era modern dengan modernismenya. Paham ini bukanlah paham tunggal sebuah teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik temu yang memberikan arti postmodernisme sebagai kelanjutan dari modernisme. Asas-asas postmodernisme antara lain penarifan terhadap keuniversalan suatu pemikiran, penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus sebagai ganti dari permanen yang amat mereka tentang. Pengingkaran atau semu jenis ideologi memudahkan kepercayaan pada agama yang bersifat transenden dan diterimanya pandangan pluralisme, relativisme, kebenaran. Dengan peningkatan atas setiap ekstensi objek
dan kritikan tajam dan setiap epistemologi, pengikatan dan penggunaan metode permanen dan paten dalam menulis ataupun berargumen. Konsep berfilsafat pada era ini adalah hasil penggabungan dari berbagai jenis fondasi pemikiran. Mereka tidak mau terkungkung dan terjebak dalam suatu bentuk fondasi pemikiran tersebut. Filsafat ini pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1970-an, terlebih ketika Jean-Francois Lyotard menulis pemikirannya tentang kondisi legitimasi era postmodern, di mana masing-masing besar dunia modern seperti rasionalisme, kapitalisme, dan komunisme tidak dapat dipertahankan lagi. Ketika memasuki ranah filsafat, dalam postmodern tidak lagi dimasukkan sebagai sebuah periode atau waktu, tetapi lebih merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui segala hal modern. Neoliberalisme. Menurut KBBI, neoliberalisme adalah aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia Pertama, ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Dalam buku A Brief History of Neoliberalism, David Harvey 2015 mengatakan, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individual melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme pada paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dan tradisi ekonomi neoklasik. Pada pendukungnya, mendapat idealisme politik tentang martabat manusia dan kemerdekaan individu sebagai nilai sentral peradaban. Sedangkan menurut Harvey 2005, neoliberalisme merupakan proyek politik sebagai alat penawar terhadap ancaman yang dihadapi oleh tantangan sosial kapitalisme dan penyakit yang dideritanya. Sebagai proyek, menurutnya hal ini bisa ditelusuri dari sebuah kelompok kecil yang eksklusif terkenal dengan The Mont-Pelerin Society yang terdiri dari filsafat politik Australian Friedrich von Hayek, Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Saya mengambil dari jurnal yang sudah tertera di layar yang saya buat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.